Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Sugiana? Oh, bagus sekali, sangat segar. Sangat sehat sekali. Biasa saja. Apalagi sejak usaha ini sangat berkembang pesat banget di Indonesia. Pak Anang. Pak Anang, jadi Pak Anang ini adalah owner Hayashi Toys Mart. Betul. Apa sih itu Pak? Hayashi Toys Mart. Bentuk usahanya seperti apa? Hayashi Tosma itu sesungguhnya ngambil dari bahasa Jepang. Saya hanya ngambil etos kerjanya. Etos kerja Bahwa Jepangnya? orang Jepang itu kalau tidak berhasil melakukan sesuatu, dia harus berdiri. Kalau saya orang Islam, Iya. jadi saya tidak ada pilihan lain, harus berhasil. Ketika gagal, ya ulang lagi. Ulang lagi. Tapi nggak dengan diri seperti etos kerja seperti orang Jepang. Tapi manakala sudah maksimal, Iya. kita tetap menerima takdir ibaratnya nanti. Oke. Jadi berbeda. Sangat berbeda ya. Tapi Hayashi Toys Mart ini produk-produk apa sih? Ada apa saja yang dihasilkan sih? Apa? Boneka-boneka, Mhm. tidak melulu boneka yang Bapak lihat. Mungkin Mas kalau saya kasih boneka tidak mau. Iya. Karena kan itu seperti wanita. Cewek banget. Tapi sarung handphone kita buat. Ah. Kita buat juga kasur, matras, karpet. Kita buat juga sarung galon. Dan lain-lain banyak sekali. Bahkan satu mobil bisa masuk 5 item dari boneka. Ada silbet, ada tisu box, terus ada headrest, Iya. dan lain-lain. Dan itu diproduksi sendiri. Betul. Kita ada produksi sendiri dan juga beberapa mitra. Sekarang sudah ada 42 mitra produksi dan 86 mitra toko. Nah, kalau di tempat lain perusahaan boneka, kalau dia maju, dia akan membesarkan pabriknya. Nah, itu cara lama itu. Iya. Kalau kita pakai cara sekarang, begitu kita maju bukan membesarkan, tapi kita buka cabang. Buka cabang, memperbanyak mitra pabriknya. Benar. Mitra Bapak di sini, apakah itu masih dalam bawahan Bapak atau orang lain yang membuka tapi dibimbing oleh Bapak? Gitu? Mereka yang buka dan mereka membayar juga. Bayar. Membayar juga kata-kata Royalty. seperti waralaba, tapi ini bentuknya mitra atau business opportunity. Nah, jadi sebenarnya sih kata-katanya saja, tapi pada ini sih lebih banyak kekeluargaannya. Oke. Dan Pak Anang, yang jadi saya penasaran di hari ini adalah kenapa sih Pak Anang ini lebih memilih untuk membuat boneka? Apa sih yang awalnya, aduh saya bikin produksi boneka aja deh. Apa yang ada di pikiran Bapak saat itu? Tidak ada. Saya memang saya selalu waktu itu sebenarnya bukan passion saya. Apalagi di buku saya. Oke, kalau bukan fashion, latar belakangnya apa Pak? Saya kan tentara. Bahkan polisi kayaknya jauh sekali bermain dengan itu juga peminim kan. Iya. Tapi karena saya terpaksa, karena di tempat lain gak ada nerima, hanya pabrik boneka, maka saya mencintai dan berusaha mencintai boneka itu. Kalau menurut saya, orang yang berhasil di bidang fashionnya itu baru bagus. Tapi orang yang tidak mencintai di bidang itu dan dia berhasil, ini yang hebat. Jadi kita bisa mengolah hati. Jadi fashion sebenarnya nomor kesekian. Ada yang nomor lebih bagus itu mengolah hati. Itu paling luar biasa. Berarti Pak Anang termasuk orang yang hebat ya Pak ya? Bukan passionnya tapi bisa menghasilkan suatu produk yang benar. Bahkan saya mencari passion aja di umur 42 tahun. Kalau saya hanya concern di passion, berarti 42 tahun saya nganggur. Masya Allah gitu. Jadi saya menemukan bahkan tahun 98 bahwa passion bukan segalanya. Karena 42 tahun baru ketemu passion saya adalah ikan hias. Jadi saya sukanya di ikan koi saya suka. Tidak tidak makan seharian, bahkan saya tidak melakukan. Ternyata dari ikan. Nah, ternyata setelah saya praktekkan bisnis ikan, saya mulai coba buka-buka, bangkrut Mas. Itu passion saya. Jadi passion bukan segalanya. Saya kira. Pak Anang tadi katanya berlatar belakang keluarga adalah bisa dibilang militer ya Pak ya, orang bapak polisi ataupun tentara. Dan kenapa sih untuk memilih berwirausaha? Apa yang menarik Bapak lihat dari wirausaha ini Pak? 10 pintu rezeki, 9 diantaranya ada di perdagangan. Jadi kita harusnya ke situ konsennya. Saya konsen dalam beberapa tahun ini mengajak teman-teman memprovokasi untuk jadi pengusaha. Karena yang memiliki negara kita sekarang pengusaha, pedagang. Nah, makanya saya ke teman-teman, mereka yang berdagang sebenarnya mengikuti sunnah Rasulullah. Dia pedagang. Bahkan yang masuk ke Indonesia pun disebarkan melalui pedagang-pedagang. Nah, kenapa kita tinggalkan itu? Nah, sekarang saya ke teman-teman, ayolah mulai usaha, meskipun tanpa modal juga bisa. Jadi tidak perlu banyak pikir kapan saatnya untuk usaha, sekarang. Terus saya pilihannya apa? Ya karena saya korban PHK, jadi menjadi dulu PHK tahun 95 menjadi buat saya itu menjadi trauma. Tapi ternyata setelah itu saya berterima kasih.
untung di PHK lebih cepat. Iya, kalau saya tidak di PHK saya mau Sama sekarang gitu ya. Maka itu sangat berbahaya ketika zona nyaman itu yang kita miliki itu akan susah untuk jadi pengusaha. Jadi zona kepepet itu atau artinya posisi kepepet itulah yang bikin kita sebenarnya bisa maju. Jadi kondisinya seperti kepepet terus. Oke, baik, menarik sekali ini sedikit motivasi di awal perbincangan kita di edisi hari ini, sahabat Nuri. Ada sedikit motivasi dari Bapak Anang Sujana. Kita break dulu Pak, nanti kita akan berbicara seperti apa sih Hayashi Toys Mart ini ya, dalam produksinya sampai omsetnya. Nanti kita akan ngomong secara dalam nanti di sisi berikutnya. Untuk Anda sahabat Nuri, kita masih menemani Anda di Jendela Usaha. Silakan Anda bisa bergabung yang ingin bertanya. Kita ada 5 hadiah ya Pak ya? Iya, ada 5 ya Pak? Ada 4? Ada 4 dan 2 buku. Iya, ada 4 boneka dan ada 2 buku karya Bapak Anang Sujana, Berbisnis dengan Iman. Kisah nyata perjalanan jauh yang diceritakan oleh Bapak Anang Sujana dalam sebuah buku. Kemudian juga ada buku Muslim Miliarder, ya, menjadi Muslim Miliarder dengan modal iman. Nah, silakan telepon di 082276 918 atau melalui media sosial Facebook di Suara Nuri, atau Anda bisa mention ke akun Twitter kami di @radio Nuri dengan menggunakan hashtag Jendela Usaha. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini. Sekarang mengenai Hayashi Toys Mart ini. Tahun berapa sih mulai berdirinya Hayashi ini? Dan di mana berdirinya waktu itu pertama kali, Pak? Tahun 95, tapi kita concern memakai merek Hayashi tahun 98. Saat krisis moneter, orang meninggalkan pekerjaan, kita mulai pekerjaan. Jadi Hayashi itu memang selalu bertentangan dengan kekinian. Terus pemikir-pemikirnya. Contohnya orang-orang itu menghindari menciptakan para kompetitor. Nah, Hayashi itu tempatnya menciptakan macam-macam baru. Artinya dengan mitra produksi sesungguhnya kita menciptakan kompetitor baru. Karena di dalam kamus saya tidak ada kompetitor. Yang adalah kemitraan, kita bermitra, saling kerjasama, tidak ada kompetitor. Jadi strategi di sekolah namanya kompetitor nggak ada, jadi nggak terpakai. Termasuk fokus misalnya. Hayashi dan Anang Sujana fokus terhadap ketidakfokusan, jadi nggak fokus. Fokus terhadap ketidakfokusan maksudnya gimana sih? Ya jadi kita nggak fokus. Apapun strategi yang itu kan orang kalau bisnis katanya suka apa strateginya, kita nggak ada. Bahkan bisnis kita di pabrik kita teratur terhadap ketidakteraturan, jadi nggak teratur gitu. Nah, kita gelombangnya bingung. Hayashi ketika memutuskan untuk membuat sebuah usaha Hayashi Toys ketika itu tahun 1995. Awal masih nggak Pak? Berapa waktu itu berapa orang karyawannya? Kemudian produksinya apa? Ada boneka pertama yang diproduksi apa? Iya, Tasmania dulu kecil. Saya berdua waktu itu. Sebelum produksi kita bikin toko dulu. Sebelum di PHK tahun 95 saya bikin toko Jabodetabek. 2 tahun saja kita punya toko 17 Jabodetabek, ke Gelap Grosir, Goro dan lain kita masukin. Karena krisis moneter, jadi toko-toko tidak diminati karena orang takut kan waktu itu ke mall. Jadi kita tutup lah. Bahkan kita saat itu kegagalan pertama dalam bisnis karena saya harus menjual 3 rumah saya, terus menjual 3 mobil saya, dan saya tidak punya apa-apa, bahkan masuknya utang 50 juta. 50 juta tahun 98 saya mulai mendirikan namanya Hayashi Toys Mart dengan uang minus 49.500. Uang minus? Berarti masih ada utang 49 juta? Karena kan 50 sebenarnya. Tapi saya saat itu ngomong langsung ke orang yang punya utang, saya bilang, bos saya lagi bangkrut, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar 50 juta sisa bisnis itu. Akhirnya dia kasihan, dikasihlah saya 500.000. 500.000 itu adalah buat keseharian saya, karena dia lihat saya itu drastis banget, sampai motor nggak punya apa, rumah habis gitu. Mobil juga terjual. Dikasihlah 500.000, inilah buat saya. Terus saya suruh bayar selama 5 tahun. Padahal saat itu nganggur, oke lah, saya ambil. Nah dari situlah ketemu kenapa berbisnis dengan iman, karena di dalam 500.000 itulah dalam waktu 2 minggu bisa menghasilkan 250 juta. Nah saya tulis semua di situ bagaimana caranya minus 49.500 dengan modal 500 itu adalah apa ya, uang kasih sayang kali ya, uang kasihan. Betul. Dan itu jadikan modal, saya bisa ngangkat bahan senilai 450 juta, bahkan bisa untung 250 juta dalam waktu 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu dengan buku saya itu diceritakan semua itu. Modal 500.000 rupiah. Betul. 250, akhirnya 2 minggu bisa mendapatkan 250 juta. Betul. Apa sih Bapak lakukan dengan uang itu? Pertama kita harus yakin dulu, karena itu ceritanya sangat panjang. Karena saat itu saya diundang oleh salah satu perusahaan yang bangkrut juga, karena lagi banyak yang tumbang gitu. Diundang, dia sangka saya masih belum bangkrut gitu. Jadi diundang, terus Pak Anang bisa nggak ngangkat
pabrik saya itu lelang, jadi kita lelang. Oke. Nah teman-teman yang lain itu lelang, harganya sudah murah, dia tawar sedemikian rupa, hanya 8.000, sedangkan pasaran itu 15-16. Jadi saya nggak tawar tuh, 8.000, oke saya ambil, tanpa tawar, jadi saya menang. Selanjutnya besok saya angkat 450 juta, padahal saya nggak punya uang. Apa yang saya lakukan? Ya ceritanya panjang, tapi disingkat-singkat ceritanya. Saya datang ke orang yang tadi, terus saya bilang, bos ini ada barang bagus, lu mau nggak saya guntingin? Karena mereka yang ngangkat di itu nggak ngerti bahan. Oke. Jadi itu keuntungan buat saya. Bahan untuk boneka. Betul. Untuk boneka. Ya tahun 98 itu. Iya. Terus saya unjukin ke teman saya ini, terus dia mau. Oke, kalau mau kasih saya nggak punya modal. Dikasihlah sama dia 150 juta. Sampai jam 2 malam saya nyari keterkumpulan 250 juta. Besoknya saya angkat tidak pagi. Kalau ngangkat pagi itu uang habis tuh karena harus nyelesaiin 450 juta. Jadi saya angkatnya jam 2 siang. Terus dia telepon, kenapa nggak diangkat dari pagi? Bos, nyari uang segitu itu nggak mudah. Saya harus ngantri di bank. Nah ini kebohongan jangan ditiru. Karena saya hanya mau 2 jam. Begitu saya jam 2, jam 4 saya selesaikan. Hanya 2 truk itu senilai 150-200 juta lah saya sisain. Satu truk boneka. Nah, bahan oh baru bahannya senilai itu. Itu nggak satu, beberapa truk. Tapi nilai uangnya sekitar yang saya punya saat itu 250 juta. Saya selesaikan. Terus dalam perjalanan saya telepon teman-teman. Nah itulah trik semua itu, 450 juta itu dengan cara seperti itu 1 minggu selesai. Dan 1 minggu berikutnya 8.000 saya jual 15-16.000. Jadilah saya untung 250 juta setelah dihitung-hitung. Perjalanannya ini silakan dibaca di buku Berbisnis dengan Iman maupun di Menjadi Muslim Miliarder Modal Iman. Itu diceritakan dengan detail di situ. Nah ini Hayasi ya ketika memproduksi pertama setelah bangkrut kan bangkit lagi pada tahun 1998. Ketika produksi pertama itu yang memproduksi Bapak sendiri atau juga sudah ada karyawan waktu itu Pak? Pertama kita berdua dengan sama istri. Terus belakangan dalam waktu 1 minggu kita mulai nambah karyawan. Bahkan kita ngontrak di situ pun ceritanya sangat panjang karena kita bermain dengan strategi-strategi ini. Akhirnya ya alhamdulillah dalam setahun karya nambah, rumah itu kebeli, terusnya kita juga pindah ke berikutnya, bahkan dalam waktu singkat kita ya alhamdulillah cepat gitu. Karena yang kita butuh adalah keyakinan. Bayangkan saat itu kalau kita nggak yakin, kita nggak mungkin ngambil bahan karena resikonya itu adalah bisa penjara karena penipuan. Tapi saat itu saya berpikir saya udah susah, saya lagi susah, tidak ada pilihan lain. Ya tambah susah juga nggak apa-apa lah kan gitu. Jadi benar-benar pikiran kita udah nekat gitu. Dan alhamdulillah ternyata disitulah saya menemukan bagaimana cara berbisnis dengan iman. Artinya kita bekerja sesuai dengan akal kita, yang tidak bisa udah serahin Yang Maha Kuasa. Tugasnya kita bagi gitu. Baik, Pak Anang, ini sangat menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini ketika bercerita mengenai Hayasi ketika awal dibentuk, kemudian juga naik turun, kemudian juga beberapa masalah yang timbul. Nanti kita akan berbicara di sesi berikutnya. Kita akan lihat seperti apa sih produk-produk dari Hayasi ini. Dan silakan untuk Anda sahabat dunia yang ingin bergabung, kita nanti tunggu di sesi ketiga. Untuk Anda silakan telepon di 082276918918. Ada 5 boneka, ada 4 boneka cantik untuk Anda yang menelpon, dan juga ada 2 buku yang berjudul Muslim Miliarder Modal Iman, Menjadi Muslim Miliarder Modal Iman, dan juga Berbisnis dengan Iman. Ini adalah karya dari Bapak Anang Sujana. Silakan telepon di 082276918918 atau di line telepon di 0822769118 yang untuk media informasi dan inspirasi. Dan kita masih di Jendela Usaha bersama Bapak Anang Sujana, pemilik atau owner Hayasi Toy Smart ya. Pak Anang, ini sudah kita ngomong-ngomong udah banyak berbicara tentang Hayasi Toy Smart ini, sudah bicara tentang sejarahnya, apa yang diproduksi. Tapi saya belum tahu lokasinya di mana sih Pak? Lokasi Hayasi Toy sendiri. Perumahan Rawalumbu Jembatan 9. Perumahan Rawalumbu, Bekasi Timur. Nah itunya pabriknya ada contoh-contoh toko juga di situ. Ada showroomnya juga. Ada 3 showroom kita dari situ. Dan tadi kita sempat berbicara, katanya Hayasi Toy Smart ini sudah ada di berapa cabang? Ada berapa cabang? Di mana saja? Ada berapa cabang di Pak? Seluruh Indonesia sudah ada. Kita ada 86 cabang mitra toko. Paling jauh mungkin Bali sama Manado ya. Nah itu
kemitraan toko. Nah, untuk kemitraan produksinya ada 42. Sekarang ada dalam satu ikatan namanya HIPI, Himpunan Pengrajin Boneka Indonesia. Kita kemarin belum lama, belum nyampe setahun, kita mendirikan koperasi namanya itu himpunan. Nah, hasilnya kita yang nampung. Terus ada yang 14-15 itu benar-benar yang mitra produksi. Yang sekarang lagi berlatih dari Tasikmalaya. Dia 2 minggu berlatih di kita. Bulan besok kita yang akan ke sana melatih selama 1 bulan. Jadi 1 bulan setengah mereka udah ahli lah di boneka. Dalam bikin boneka. Betul, dari mulai A sampai Z. Yang melatih Bapak sendiri, Bapak? Ya, kita ada timnya juga. Kalau saya mungkin hanya sedikit-sedikit saja. Untuk motivasinya ya, untuk usahanya. Nah, ini Hayashi Toys Mart ini selain boneka, produk-produk apa saja yang diproduksi di Hayashi ini? Sementara ini memang kan boneka, tapi boneka yang seperti kita bilang bukan hanya boneka. Jadi kalau mobil keluar 10.000 tiap bulan, kita bisa masukin ke mobil itu 50.000 karena 5 item kita bisa masuk. Atau satu rumah, satu rumah kita bisa 5 sampai 6 item satu rumah. Karena di situ ada kita bikin bantal juga, ada sarung galon, ada tutup kulkas, bahkan ada bando TV dan lain-lain. Begitu banyak. Bahkan 5 tahun yang lalu saya cerita bahwa akan banyak produk tubuh semua ada, dan sekarang mulai itu 5 tahun lalu kita udah bahas. Dan ini berapa sih produksi dalam sehari, Pak, dari Hayashi Toys Mart ini? Ya, Hayashi Toys Mart malah diperkecil. Karena kita perbanyak mitra. Karena ternyata kalau kita membesarkan pabrik, modalnya tambah besar, resikonya tambah besar, pusingnya juga tambah banyak. Nah, jadi kita buka cabang. Dulu Hayashi Toys Mart itu 150 orang, 108 orang itu menghasilkan 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000 per hari. Terus sekarang hanya 50 orang. Dan omset tidak turun, malah naik. Kenapa? Karena saya bikin boneka-boneka besar seperti kasur dan karpet. Yang dulu hanya produksi biar misalnya harganya 10 dan 20.000, sekarang kita bikin karpet saja harganya 500.000. Kira-kira gitu. Jadi apa yang kita produksi sekarang lebih kepada kebutuhan orang tua, termasuk laptop misalnya, kita bikin sarung laptopnya juga. Nah, jadi handphone, berapa merek handphone tiap minggu keluar, kita bikin juga. Sesuai dengan handphonenya? Ya, betul. Dan untuk anak-anak sekolah, kita juga bikin tasnya. Jadi sesungguhnya pabrik boneka itu, selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah yang terbaik yang saya pilih. Karena sebelum pabrik mobil bangkrut, rumah nggak dibikin lagi, wanita tidak hamil lagi, dan lain-lain, kita sebenarnya yang terakhir. Karena kita bikin sofa, kita juga bikin bantal sofa. Orang bikin komputer, kita bikin tutupnya. Jadi begitu banyak, Mas. Ini juga ada beberapa SMS yang sudah masuk. Kita sapa dulu, ada Ibu Dian yang ada di Jakarta Timur. Ibu Dian, ini apa sih yang membedakan produk Bapak dengan produk boneka-boneka lainnya yang ada di Indonesia? Dan jika ingin mendapatkan produk Bapak, itu biasanya dijual di mana? Baik, ada Dian. Kita memang berbeda. Satu, boneka di tempat lain, di teman-teman saya, bahkan di pabrik yang dulu saya bekerja, mereka kadang-kadang pesan boneka bisa 2-3 minggu, bahkan 3 bulan baru jadi. Bahkan ditumpuk dulu. Itu dalam hati, berapa uang yang mati saat itu. Nah, kalau kita Hayashi Toys Mart, pagi-pagi beli bahan, sore udah terjual, jadi udah kayak makanan. Sehingga teman-teman itu setiap hari akan membeli terus dan membeli lagi. Kenapa? Karena itemnya beda-beda setiap hari. Bahkan ditambah dengan karena yang kita butuhkan tidak melulu tentang boneka, tapi apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya boneka. Dan Mas lihat saya, apakah saya seperti pemining penyuka boneka? Tidak. Kan saya tidak suka boneka. Jangan heran, saya pengusaha boneka, tapi kalau ke rumah saya tidak akan ketemu satu pun boneka di rumah saya. Tapi di gudang banyak ya, Pak? Di rumah kami banyak. Karena yang saya suka, semua boneka saya jual. Yang saya suka adalah uangnya dari bonekanya. Makanya ngumpulin uang sebanyak-banyak ya, Pak ya. Ada Bapak Ridwan juga yang sudah bertanya sama kita di menerima pesanan untuk boneka karakter tertentu nggak? Seperti untuk boneka maskot. Oh ya, bisa. Tahun lalu juga kita adalah satu-satunya yang bikin muda-mudi SEA Games. Itu maskot Asia. SEA Games. Nah, itu SEA Games kita yang buat. Muda-mudi desain kita. Bahkan burung seringgit waktu itu ya, Pak ya? Muda-mudi. Muda-mudi itu apa? Komodo. Komodo ya. Dan itu saya kalau seminar-seminar memang selalu memberi hadiah komodo, karena lambang komodo adalah hadiah
untuk pemenang, juara satu, juara dua. Jadi ketika orang kita berbicara dapat hadiah komodo, sebenarnya dia adalah pemenang. Itu lambang kita saya jadikan sampai sekarang. Oke, ini juga ada penelpon, kita coba angkat dulu ya Pak Anang. Ya. Halo Radio Unik, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu di mana? Ibu Zara di Pondok Gede. Oke, Bu Zara, silakan mau pertanyaan apa Bu Zara? Minimal order ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Bu Zara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zara yang pernah di Pondok Gede. Beliau ini katanya berjualan bawa mempromosikan produk Indonesia ke Singapura. Bisa nggak dipesan untuk bentuk tadi bisa ya seperti bentuk Monas atau mungkin yang menciri khas Indonesia lainnya. Dan kemudian minimal ordernya berapa Pak? Ya. Kita minimal order sangat minim, 200 cukup. 200. Karena mitra-mitra kita kan ada beberapa hanya karyawan 10. Iya. Monas apapun lah sepanjang masih bisa dilihat kita masih bisa bentuk ya. Bahkan kemarin dalam 2 minggu ini kita ada order dari Jepang. Itu 100.000 piece. Bentuk? Kita ditantang untuk mengirim ke sana. Tapi saya tidak buru-buru mau ke ekspor. Iya. Karena di dalam negeri saja sesungguhnya kita baru 5% untuk penjualan boneka. Masih begitu luas. Saya khawatir kalau saya memikirkan keluar, di dalam negeri malah diserang orang lain gitu. Maka masuk ke perusahaan lain gitu ya. Maka di website saya tertulis ingin menjadikan boneka dalam menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi saya lebih suka. Bukan berarti tidak suka. Ya, untuk saat ini saya lebih kepada lingkungan kita. Makanya kenapa kita membuat mitra produksi, mitra toko, karena semua link-link ada di Indonesia ini, saya ingin kantong-kantong tokonya kita ada. Bahkan saya sayang kita memang perlu investor. Saya pengen membuat sebenarnya boneka yang seperti toko boneka yang edukasi. Maksudnya seperti apa? Nah itu yang training gitu kan, yang belum ada dimanapun di dunia belum ada. Untuk mengedukasi. Nah jadi nanti saya ingin punya toko, mitranya itu setiap ibu-ibu yang datang, ibunya boleh beli boneka, bapaknya asik dengan internetan, dan anaknya bisa bikin boneka di toko itu. Nah jadi saya latih bagaimana cara bikinnya sehingga dia beli ke situ. Harganya misalkan 25 sampai 30, bawa pulang adalah karya dia. Nah itu yang sedang saya garap. Saya tinggal mencari investor karena itu perlu dana besar. Nah kalau itu terjadi, ini menjadi dahsyat ini. Ini juga sesuatu yang baru nanti. Oke, dan tadi banyak produk-produk dari Hayashi Toys ini sendiri ya Pak ya. Tadi ada boneka, kemudian juga produk-produk apa yang dibutuhkan untuk tubuh manusia, untuk menutupi tubuh manusia itu ada di sana yang digunakan sehari-hari. Nah, ini harga-harga di Hayashi Toys terjangkau nggak sih Pak untuk masyarakat Indonesia? Terjangkau ya. Makanya bisa dilihat kalau Hayashi Toys itu untuk umum. Tapi bagi mereka yang reseller, yang orang baru belajar, dia bisa buka di pecintabonekaindonesia.com. Nah, di situ ada harga-harganya. Dari mulai 9.000 sampai 2,5 juta. Biasanya kalau orang-orang pemula, di buku saya ada bagaimana cara bisnis boneka hanya dengan 3 langkah sukses. Hanya waktu beberapa saat, tidak perlu lama. Dan bisa omset sehari 2 juta, 3 juta. Bisa tanpa modal juga. Kalau tanpa modal tentu saja dia harus datang ke pabrik, foto-fotoin, bikin grup BB, kemudian jual. Sangat mudah, simple. Kalau para mitra itu biasa kita bantu endorse dari sosial media kita, di Twitter misalnya, karena follower Hayashi Toys itu lumayan banyak, ada beberapa akun, jadi kita untuk membantu teman-teman. Oke, Pak Anang, ini ketika kita bicara kembali ke awal-awal Hayashi dibentuk pada tahun 98 lalu ya. Dan ketika itu kan internet belum begitu booming sekali di Indonesia, bahkan di Indonesia ya. Betul. Bagaimana cara promosi yang Bapak lakukan waktu itu hingga sekarang menjadi besar loh Hayashi ini? Ini emang lucu ya. Saya tahun 98 bahkan ini orang saya ngelatih saya itu gaptek. Gak ngerti internet. Bahkan BB aja saya belajar minta ampun. Jadi
saya diajarkan oleh teman saya, teman di TDA, bagaimana cara bikin Twitter, bikin itu. Begitu saya diajarin, saya ngaboy gurunya. Follow saja misalnya dalam waktu 2 bulan, yang ngajarin saya pasti 3.000. Saya udah dalam waktu 2-3 bulan sudah bisa jutaan followernya. Bahkan saya membantu teman-teman supaya follower banyak. Saat itu lagi booming-boomingnya Twitter, saya sering kemana-mana mengajarkan Twitter, bagaimana cara membesarkan akun Twitter dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin sudah redup, meskipun untuk branding tetap bagus. Nah, online dan Twitter juga yang lain itu bagian dari saya sering juga di kampus-kampus menceritakan bagaimana cara berbisnis dengan internet sangat mudah. Di buku ditulis. Bahkan perlu 5 menit menjadi pengusaha boneka, hanya perlu 5 menit untuk menjadi pengusaha boneka. Ya, misalkan Mas nggak bisa jual boneka, mau jualan, oke, dengan membeli ke saya 2,5 juta dengan campuran-campuran semua, saya suruh bikin grup BB-nya, terus dituliskan bagaimana cara mencari teman-teman grup BB, sedangkan dia punya BB-nya baru. Nah, itu bantuan kita. Saya endorse di Twitter, terus saya ceritakan cari boneka, add pin dia. Itu semenit broadcast ya, Pak? Itu bisa, bukan broadcast, di Twitter itu endorse. Itu 5 menit bisa 500 orang masuk. Kalau handphonenya tidak mensupport bisa hang. Dan itu sudah banyak terbukti. Dan beberapa orang sekarang ada yang omsetnya alhamdulillah yang hanya modal 2 juta sekarang per hari 2 juta, 3 juta. Bahkan anak mahasiswa di Jakarta sana udah 1,2 miliar sebulan dengan modal seperti itu. Baik Pak Anang, kita break sejenak. Kita nanti akan berbicara lagi bagaimana strategi-strategi apa yang dilakukan oleh Hayashi Toys untuk mengembangkan usahanya, dan juga bagaimana jika ada sahabat yang ingin bermitra dengan Hayashi Toys. Kita akan kembali sesaat lagi, pastikan Anda masih bersama kami di 918 AM Luri, media informasi dan inspirasi. Kita masih di Jendela Usaha. Banyak kita dapatkan. Nah, kita masih di Jendela Usaha, kami ajak kembali untuk Anda bisa bergabung bersama kami gunakan line telepon di 082276918918 atau di line SMS di 08126269189118. Yang mana kami di sosial Facebook bisa bergabung di Suara Eldori, atau Anda bisa mention ke akun Twitter di @radio_eldori dengan menggunakan hashtag Jendela Usaha. Sebelum kita angkat telepon sedikit, Pak Anang, apa sih yang dilakukan, trik-trik apa sih, bagaimana cara promosi yang dilakukan oleh Hayashi Toys ini sendiri bisa menjadi besar seperti saat sekarang ini, Pak Anang? Ya, kita tidak menafikan pentingnya internet. Ya. Kan, apalagi kita bermain di Twitter, itu menjadi branding. Hayashi Toys Mart itu dulu nggak begitu dikenal, tapi sekarang sepertinya kalau ingat boneka ingat Hayashi. Ini boneka ingat Pak Rasudian yang imut itu. Kayak bonekanya ya, Pak. Jadi dari sana lah kita concern selama 2 tahun. Terus di websitenya kita terus-terusan aktif, terus Twitter ya terus-terusan. Saya kira internet sekarang bisa ada 2, melalui media offline atau online. Dulu saya offline-nya kuat, tapi online-nya kurang. Nah, sekarang saya online-nya dikuatin, offline-nya berjalan dengan sendirinya. Jadi dua-duanya. Nah, media offline online kan tidak perlu internet, tapi juga beda ya. Bisa kan juga radio kayak sekarang, ini kan juga salah satu online. Nah, koran juga sama-sama itu, bisa online bisa offline kalau itu. Tapi saya kira semua harus berjalan. Nah, alhamdulillah mudah-mudi itulah saya banyak di TV di mana ketika membuat boneka mudah-mudi SEA Games. Karena untuk para jagoan-jagoan juara 1 juara 2 kita yang produksi dari luar negeri juga, Pak. Nah, dan itu setiap hari itu wartawan itu penuh dan ngantri itu alhamdulillah. Dan sejak itulah branding kita naik. Baik, Pak Sejari, jadi kayaknya juga ada yang sudah nelfon dari tadi, kita coba angkat dulu. Halo Radio Luri, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa, Mbak? Di mana? Dengan Ima di Lubang Buaya. Wah, Bu Ima di Lubang Buaya, belum keluar ya, Bu ya, dari lubangnya? Masih di Lubang Buaya. Oke, Bu Ima. Pak Anang, ini konsep usahanya kira-kira seperti apa, terus halangan dan kendalanya apa aja kalau untuk usaha ini? Oke, kita aja, Ibu Ana. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana. Iya. Oke, Bu Ana di Lubang Buaya, Pak. Oke. Konsepnya seperti apa dan apa sih kendala yang dihadapi dalam usaha boneka? Ya, saya lagi-lagi tidak pernah mau memikirkan tentang konsep, strategi dan lain-lain. Yang pas mau nanti tanyakan saya jawab dulu. Jadi itu masalah luar. Konsep strategi ada di luar. Berarti saya akan
apa yang Pending. dipilih saya? Itu masalah di luar. Iya. Yang saya butuhkan, yang saya lakukan adalah di dalam. Ah. Yaitu siapa saya, dan saya kerjakan sepenuh hati, sebagus-bagusnya. Iya. Nanti akan terjawab sendiri antara konsep, strategi. Kalau barang kita bagus, kualitas bagus, harga murah. Iya. Nah, strateginya apa? Itu aja. Jadi saya, apalagi tadi mbaknya mulai bertanya, begitu masuk ke dunia bisnis, jangan sekali-kali berkata apa kendalanya, apa rintangannya. Iya. Tapi pasti ada kendalanya dong Pak ya. Saya jadikan bukan kendala dan tantangan, tapi tantangan. Kita rubah bahasanya, Oke. kata-katanya bukan kendala, tapi tantangan. Oke. Ketika kita bicara tentang kendala, maka yang kelihatan adalah rumit-rumit. Tapi kalau tantangan, kita seger mas, merasa tertantang. Baik, Pak Anang. Jadi apa tantangannya? Di Tantangannya saya kira kebanyakan diri sendiri. Hmm. Kalau Hayashi juga saya merasa tertantang terus karena tiap hari kita harus memproduksi terus. Dan konsepnya apa? Lagi-lagi saya tidak mau bicara tentang konsep. Yang saya lakukan adalah, yuk kita berbuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya sekarang alhamdulillah selama 20 tahun under capacity. Jadi pemesan lebih banyak daripada yang kita bisa buat. Oke. Ini adalah happy problem. Dan itu selama 20 tahun. Padahal marketing kita tidak sopan-sopan bukan apa namanya. Tidak apa mas namanya, tidak ramah-ramah amat melayani karena Tidak customer service gitu. nggak ada, memang kita apa adanya. Jadi Jual-jual gitu ya. begitu dia telepon, halo apa kabar, nggak ada basa-basi, oke butuh mereka apa. Jadi kesannya ini memang kekurangan kita. Begitu saja karena kita sudah terlalu banyak dipegang, bahkan handphone dipegang terlalu banyak. Jadi orderan itu menumpuk. Iya. Bahkan kita bisa memilih. Setiap hari itu banyak sekali yang kita tolak. Termasuk dari Jepang. Kemungkinan akan kita tolak 100.000 piece loh. Itu bukan uang sedikit, miliaran. Iya. Bagi orang dicari, bagi saya itu biasa. Karena di Hayashi itu tidak ada musim. Tidak ada musim Valentine ke, musim Natalan, musim dan lain-lain. Yang tiap hari kalau musim hanya Valentine, nyarbitnya kita Valentine doang. Iya. Setahun sekali. Tidak ada. Saya maunya setiap hari musim. Jadi tiap hari kerjakan pagi, siang sudah dikirim. Jadi tidak ada yang sampai 2-3 hari di rumah itu dikirim cepat. Oke, dan itu tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Ana di Lubang Buaya. Iya. Dan Semoga nggak puas ya. Semoga sangat puas sekali. Jadi Mbak Ana jadi bukan halangan ya, tapi adalah tantangan. Tantangan. Iya, Selalu tantangan. bukan kendala tapi adalah sebuah tantangan. Pak Anang, sekarang udah besar nih Hayashi, pasti banyak orang yang ingin bermitra dong bergabung bersama Hayashi Toys. Dan gimana sih caranya seseorang ingin bermitra dengan Hayashi? Itu sangat mudah. Ketika dia ingin bermitra produksi misalnya, itu jarang sekali pengusaha-pengusaha lain membuka ilmunya untuk orang lain. Iya. Harga 100 juta itu terlalu murah bagi saya. Karena ada beberapa orang omsetnya udah miliaran. Iya. Itu dia siapkan 100 juta, siapkan rumah tipe 36, yang lainnya listriknya dia siapkan, karyawan 9, yang lainnya kita yang ngatur. Masuk alat-alatnya kita yang ngatur sampai bisa. Oke. Ketika dia bisa, terus tidak bisa jual produknya, kita yang tampung. Oh. Nah, karena kita juga Hayashi kekurangan kan, maka kita jadi mitra itu bisa, dan itu selama 2-3 tahun. Ketika 2 tahun sudah mampu berdiri sendiri, silakan bubar. Nggak apa-apa. Kita tidak apa-apa. Kita memang ya itu tadi, kita memang menciptakan macam-macam baru bagi mereka. Bagi saya itu mitra-mitra lah. Karena saya menciptakan mereka itu supaya kita bersaing dalam negeri sendiri, bukan dengan negara luar. Jadi kita banyak teman jadinya gitu loh. Jadi banyak yang bisa. Bayangkan sekarang 20 tahun kita ini seperti ini, sekarang beberapa sampai daerah itu udah banyak peminat-peminat kuning, bahkan mereka mulai tahu jenis bahan ini, jenis bahan kata saya ini luar biasa. Oke. Dan itu kan untuk bermitra untuk produksi. Betul. Makanya juga saya maunya bermitra mau jualin produk-produk dari Hayashi. Toko ya. Iya. Banyak Toko 35 juta. 35 juta. Dan ada yang syariah 125 juta. Nah, bedanya apa? Bedanya yang syariah itu bagi hasil. Oke. Jadi siapkan tempatnya, siapkan modalnya, terus kita kirim, keuntungan bagi 2 dengan Hayashi. Nah, kalau yang toko 35 juta, dia siapkan tokonya harus sudah punya semuanya. Terus kita yang kirim produknya, dia dapat potongan harga 10%. Terus dia juga kalau barang nggak laku bisa dibalikin, juga kita latih. Tapi sesungguhnya dari semua mitra yang kita lakukan, itu Anda tidak bisa seperti bermitra dengan yang lain, dengan perusahaan lain yang sudah hebat. Karena Anda uncang kaki kata Sunda itu bisa dapat uang. Ini enggak. Kalau Anda tidak bergerak, juga bisa mati. Kita hanya memberikan jalan, besar kecilnya Anda yang lakukan. Dan ternyata yang 35 aja sekarang udah omset 1,2 miliar. Kenapa? Bukan sistem yang hebat, tapi orang itu. Nah, karena saya mengajarkan bagaimana caranya, dia yang mengolah. Karena bisnis tidak bisa diajarkan, hanya bisa dilakukan.
Oke, baik Pak Anang, kita akan berbicara nanti ada di season terakhir. Kita akan kembali saat lagi, pastikan Anda masih bersama kami di 918 AM Kulturi, media informasi dan inspirasi. Kami kembali untuk Anda setelah jeda berikut ini.